Pak Lim, kami jelaskan dulu. Kami masih ingat urusan Anda. Pasti kami urus. Baik sayang, aku akan minta izin bos. Cuti melahirkan. Kak Indah, gawat. Pak Lim telpon. Mau batal kontrak. Ada apa? Tenang, ada aku. Jangan panik. Halo, Pak Lim. Baik. Ambilkan kontrak itu ke sini. Silahkan. Baik, saya paham. Pak Lim, silahkan lihat sekarang. Baik, saya paham. Halo, Pak Lim. Tenang saja. Terima kasih atas pengertiannya. Baik. Kak Indah, kamu hebat banget. Gak ada yang gak bisa kamu kerjain. Iya, Kak Indah. Tiap kali bisa menangani proyek yang sulit ini. Tentu saja. Di PT Sentosa Abadi kita, 60-70% proyeknya semua dari Mbak Indah. Jangan ngawur. Ini semua berkat kerjasama tim kita. Kak Indah, air ketubanmu pecah. Kak Indah, cepat panggil ambulans. Halo, ini 112 Wabah. Di sini ada ibu hamil mau melahirkan. Cepat ke sini ya. Sarah, Nak. Kamu baru pulang dari luar negeri. Sekarang perusahaan ini serahkan pada kamu. Tenang, Pak. Aku pasti membuat perusahaan ini lebih... Oh ya, Pak, ada sesuatu. Aku mau konsultasi. Di perusahaan ada 9 karyawan, semua hamil. Biaya tenaga kerja ini, apa tidak terlalu tinggi? Aku juga lagi khawatirkan hal ini. Tapi mereka semua karyawan lama. Aku sungguh tak tega. Tenang saja, Pak. Hal ini biar aku yang urus. Ini meja siapa? Nona Zahra, ini meja Bu Indah. Di mana dia? Belum hadir saat jam kerja. Absen. Nona Zahra, Bu Indah ke rumah sakit melahirkan. Melahirkan. Karyawan lama, umur di atas 35, biaya tenaga kerja tinggi, dan mau cuti melahirkan. Benar-benar parasit. PHK mulai dari dia. Beritahu HRD, segera beritahu Indah, suruh dia resign. Sayang, lihat dirimu. Kamu tahu sendiri sudah mau lahiran. Masih saja ke kantor. Hampir lahiran di kantor. Sayang, aku di Sentosa hampir 10 tahun. Aturan perusahaan jelas. Karyawan 10 tahun akan dapat saham. Itu karirku. Makanya, aku harus lebih serius. Kak Indah, Zara Mude suruh ibu Senin urus resign. Apa? Aku dipecat? Pak Zara ada waktu. Saya mau bicara pribadi. Indah, kamu nggak urus resign, malah kesini ngapain? Ternyata Zara muda sudah pulang. Saya mau tanya Pak Zara, kenapa saya dipecat? Kamu bolos kerja. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu maksud hari aku melahirkan? Karena itu aku dipecat. Sudah, Zara, keluar. Indah, duduklah. Kamu sudah pulang. Saya serahkan perusahaan ini padanya. Jadi, pemecatan ini itu Pak Zara, keputusan saya dia. paham. Setiap pemimpin punya gaya masing-masing. Tapi ini terlalu mendadak. Siapa yang melahirkan? Lusa langsung dipecat. Aduh, anak muda sekarang cenderung gegabah. Saat saya tahu di daftar PHK ada namamu, saya sudah marahi dia. Tapi sudah terlambat untuk mengubahnya. Ini juga akan sulitkan dia mengelola nanti. Jadi, soal ini, Indah, bisa kamu pahami posisiku. Tapi... Meskipun kamu dipecat, saya jamin kamu masih punya bagian di perusahaan. Saya tak akan merugikanmu. Baik Pak Zara, generasi muda punya cara berpikirnya semili.
Saya tak akan menyulitkan Anda. Tapi para saudari di marketing, saya yang membangun mereka dari nol. Mereka seperti saya, bertahun-tahun berkorban untuk perusahaan. Dan ada yang baru hamil, Anda harus baik pada mereka. Baik, saya janji. Saya pasti baik pada mereka. Saya pamit. Di perusahaan ini cuma ada orang tak berguna. Zara muda. Saya tahu Anda baru menjabat. Anda ingin segera membuktikan diri. Untuk membuktikan diri. Tapi jangan terburu-buru. Jangan salah memecat orang. Awas nanti. Malah sebaliknya. Kamu bilang siapa, Buta? Kalau kamu merasa dituju, bukan urusanku. Cepat nyah dari perusahaanku. Kak Indah, kamu kan karyawan lama, juga andalan divisi. Kok malah kamu yang dipecat? Apa mereka salah orang? Tenang, Mbak Yuni. Divisi marketing ini tergantung kalian. Kak Indah, setelah kamu pergi, lalu kita gimana? Iya, kita gimana? Rizky, jangan pikirkan yang lain. Kerja yang baik saja. Dan pesanan yang sudah kuberikan, jaga baik-baik. Biaya pengobatan ibumu jadi aman. Makasih, Mbak Indah. Rizky, ke kantorku. Baik, Zara muda. Kak Indah, Zara muda ngapain manggil Rizky? 20% dari target perusahaan. Itu hasilmu. 20% lainnya itu hasil Indah. Coba tebak, kenapa aku pecat dia tapi mempertahankanmu? 20% kinerja perusahaan itu hasilmu. 20% kinerja itu hasil Indah Prameswari. Coba tebak, kenapa aku memecatnya tapi mempertahankanmu? Zara muda, kenapa? Indah 10 tahun lebih tua darimu. Dia punya pengalaman 10 tahun lebih. Tapi kinerja kalian hampir selevel. Itu sudah cukup jelas. Indah itu sampah yang gaji tinggi tapi tidak produktif. Perusahaanku tidak ada tempat untuk sampah seperti itu. Zara muda tidak tahu. Distributor itu, semua itu sumber daya, Kak Indah. Semuanya, aku sendiri tak bisa urus semua klien ini. Pesanan ini kuberikan untuk kalian. Makasih, Mbak Indah. Rizky, proyek Pak Liam ini kamu yang urus saja. Komisi setelah selesai cukup untuk biaya pengobatan keluargamu. Makasih, Mbak Indah. Jangan, aku harus membela Kak Indah. Bukan begitu, Bu Indah. Jadi, Rizky, aku memutuskan menjadikanmu kepala divisi marketing. Apa? Aku diangkat jadi kepala divisi? Tadi kamu mau bilang apa? Enggak apa-apa. Sarah muda. Rizky, kamu orangku yang akan kuangkat. Setelah Indah pergi, semua sumber dayanya jadi milikmu. Kerja yang baik. Terima kasih, Sarah muda. Oh iya, ada satu hal lagi. Siapa di perusahaan ini yang paling dekat dengan Indah? Ini Mbak Rina dan Mbak Yuni, keduanya dekat dengan Bu Indah. Baik, nanti berikan aku daftarnya. Akan kupecat mereka semua. Sarah muda, Mbak Rina dan Mbak Yuni baru hamil. Rizky, hanya jika mereka pergi, sumber dayanya akan jadi milikmu. Komisi juga jadi milikmu. Terima kasih atas bimbingannya, Zara muda. Sayang, kamu kan baik-baik saja. Kok bisa dipecat? Atasan baru pasti mau ganti-ganti. Anak bos Zahra sepertinya mau angkat orangnya sendiri. Halo, Bu Indah. Ini undangan dari Pak Ardiansyah. Undangan apa? Yang terhormat, Ibu Indah Prameswari. Saya, Ardi. Saya ingin mengundang Anda untuk hadir di acara 80 tahun perusahaan kami bulan depan. CEO Grup Saputra, Ardiansyah Saputra. Bukankah ini perusahaan terbesar di negeri ini? Bagus, kinerja perusahaan bulan ini naik 10%. Sepertinya keputusanku menyingkirkan para hama itu benar. Ini semua berkat Zahra muda. Malam ini Grup Saputra ulang tahun ke-80. Aku ajak kamu lihat dunia. Makasih, Zahra muda. Halo Pak Lim, masalah Anda saya ingat terus. Malam ini akan saya selesaikan. Terlalu lama. Kapan masalahnya bisa selesai? Bu Ida mana? Saya hanya percaya dia. Panggil dia bicara dengan saya. Kalau tidak, saya batalin kontraknya. Pak Lim, Bu Indah sedang dinas. Dia sudah minta kami untuk menyelesaikan masalah Anda. Cepat, sebelum jam 8 malam. Saya mau lihat hasilnya. Baik, Pak Lim.
Sebelum jam 8 malam, kalau masalah Pak Lim tak beres, kalian semua dipecat. Rizky, masalah ini cuma Bu Indah yang bisa. Tak bisa hidup tanpa dia ya? Hebat apa sih? Cuma bisa cari peliti ke Zahra Muda. Pak Ardiansyah, itu Indah Prameswari. Dia sangat berbakat. Dia punya banyak koneksi distributor. Hubungannya dengan setiap distributor sangat baik. Kalau ada masalah, dia bisa langsung selesaikan. Segalanya demi dia. Carikan dia untuk perusahaan kita. Baik. Itu Pak Ardiansyah. Kenapa dia mengundang ke acara ini? Wah, kok familiar ya? Ternyata Bu Indah. Bu Indah, tanpa kamu perusahaan tetap berjalan. Penjualan bulan ini malah naik 10%. Oh ya, selamat ya Zahra Muda. Bu Indah, gimana kabarmu? Usiamu sudah tua, baru lahiran juga. Pasti susah cari kerjaan baru kan? Nggak cari, lagi jaga anak di rumah. Begini saja, Bu Indah, aku kasih kamu kerjaan baru. Di rumahku lagi butuh pembantu pembersih. Mau nggak? Tapi sepertimu, Bu Indah, wanita hebat seperti ini nggak akan mau melayani orang, kan? Aku memang nggak melayani orang. Apalagi yang sepertimu, anak besar. Indah, jangan sok sombong. Perusahaan tetap untung tanpa kamu. Demi Bapak Zahra, aku tahan sekali. Jangan ulangi lagi. Tahan aku. Memangnya kamu bisa apa? Semuanya, ini Bu Indah. Yang sok hebat. Sebenarnya, dia dipecat dari perusahaan kami. Indah? Bukankah ini sales queen terkenal? Sales queen apanya? Sekarang, dia cuma orang gak dapat kerja, cuma sampah. Aku gak cari kerja karena aku mau istirahat dulu. Istirahat? Kayaknya kamu gak dapat kerja, kan? Aku gak dapat kerja? Iya, kamu yang punya catatan buruk. Mana mungkin bisa dapat kerja? Catatan buruk! Rizky, jelaskan pada mereka kenapa dia dipecat dari perusahaan kita. Bu Indah, selama bekerja dia korupsi dan suap. Bu Indah, selama di sini dia korupsi dan suap. Kak Indah, maaf. Rizky. Indah juga ada. Nanti kita hancurkan namanya. Aku tak korupsi. Mereka mau fitnah aku. Putri Zahra, kamu mau fitnah aku. Itu melanggar hukum. Memfitnahmu? Kamu kenal Rizky Pratama kan? Dia dari perusahaan kami, kepala divisi pemasaran baru. Dia bekerja denganmu bertahun-tahun. Dia lebih tahu sifatmu. Mana mungkin dia memfitnahmu? Rizky, kamu jadi kepala divisi? Lalu Rina muda. Menurut senioritas, harusnya Rina muda. Kak Indah, jangan lagi berkelit. Alasanmu resign dari perusahaan, semua orang tahu. Kamu gak dapat kerja, juga karena kamu korupsi dan suap. Reputasi kamu kotor. Reputasinya kotor. Jangan-jangan jualan penjualan itu hasil tidur. Cantik sekali. Bisa jadi benar. Ternyata jualan penjualan terkenal itu cuma pura-pura. Iya. Aku enggak. Semua yang aku capai, itu semua hasil kerja kerasku sendiri. Iya, kerja keras diranjang kan? Kamu. Pak Rizky, sudah lewat jam 8 malam. Kenapa urusanku belum beres? Bu Indah, bukannya ibu lagi dinas? Dinas apa? Aku enggak. Pak Lim, pesanan Anda saya yang urus. Ini akan segera selesaikan. Cepat. Selain itu, apa lagi bisa kamu katakan? Rizky, sebenarnya ada apa ini? Zahra Muda, pesanan Pak Lim tertunda. Terlambat beberapa hari. Kukira masalah besar. Cuma telah beberapa hari kan? Pak Lim, masalah ini memang kelalaian saya. Tolong beri kami sedikit waktu lagi. Aku kasih waktu. Siapa yang kasih waktu aku? Cuma telah beberapa hari kan? Pak Lim, nggak serius gitu. Gak serius. Dasar bodoh. Kok bisa jadi pejabat? Pak Lim, bicara ibu. Jangan basa-basi. Cepat kirim pesanan. Atau sesuai kontrak, bayar denda 30 miliar. Aku juga batal kerjasama dengan perusahaan kalian. 30 miliar. Pak Lim, Zahra Muda, bukan begitu maksudnya. Tolong beri kami waktu lagi. Gak ada waktu. Kirim pesanan atau bayar. Rizky, kamu bikin apa sih? Bukannya kamu bilang bisa beresin? Zahra Muda, saya... Aku kasih kamu 1 jam lagi. Kalau nggak beres, kamu inyah. Dendanya kamu yang bayar. 1 jam? Mana mungkin? Kak Indah,
Kalau Kak Indah, pasti bisa. Ku beri kau 1 jam. Kalau tak selesai, keluar dari sini. Bu Indah, lihat saja. Anak-anakmu ini sampah semua. Aku sekarang tak di kantor. Kak Indah, ke koridor. Aku tunggu. Kak Indah, aku minta maaf. Soal aku salah tuduh kamu tadi, aku dipaksa. Kalau aku nggak begitu, Zara Muda akan memecatku. Kamu tahu keluargaku susah. Aku nggak boleh kehilangan pekerjaan. Rizky, aku maafkan kamu. Tapi kita bukan teman lagi. Maaf Kak Indah, bisa tolong aku sekali lagi? Pak Lim mendesak. Kalau tak selesai, Zara Muda akan memecatku. Lagi pula, kamu di sini 10 tahun. Kamu sudah berkorban banyak. Kamu juga mau perusahaan ini baik, iya kan? Aku memang mau perusahaan ini baik. Tapi sekarang aku sudah resign. Sudah bukan urusanku. Kak Indah, Mbak Rina dan Mbak Yuni sudah 30-an dan baru hamil. Tanpa aku melindungi mereka, mereka pasti tak akan bertahan. Aku setuju, bantu kamu. Makasih Kak Indah. Tapi aku punya pertanyaan. Kak Indah, katakan saja. Kenapa yang jadi kepala divisi bukan Rina Muda, tapi kamu? Rina Muda lebih berpengalaman, performanya lebih tinggi. Kenapa kamu, bukan dia? Karena aku muda. Kak Indah, Zara Muda butuh tim yang muda. Kalau dia yang mempromosikanmu, maka masuk akal. Aku akan membantumu, tapi kamu harus baik pada saudari-saudari kita. Rizky, ada apa Zahra Muda cari kamu? Zahra Muda mempromosikanku jadi kepala marketing. Kalau kalian... Kok bisa? Setelah Kak Indah pergi, yang pantas jadi kepala marketing adalah Mbak Rina. Mbak Rina, Mbak Yuni, kalian dipecat. Jangan sampai Kak Indah tahu kalau Mbak Rina dan Mbak Yuni dipecat. Tenang saja Kak Indah, kebaikan kalian aku ingat semua. Selesaikan masalahnya dulu. Sekarang kita tak punya stok, kita harus cari stok lain. Kak Indah, dari mana kita bisa dapat stok? Selain distributor kita dan keluarga Hadi di wilayah Timur Raya juga punya kerjasama. Sekarang cuma keluarga Hadi yang punya stok, jadi kita harus bujuk keluarga Hadi untuk menjual stoknya. Iya. Tapi keluarga Hadi itu saingan kita. Mana mungkin mereka mau jual ke kita? Rizky, sebagai senior, hari ini aku ajari lagi. Pak Hadi sekarang ada di acara ini. Panggil dia ke ruang VIP. Tapi Kak Indah, mana aku bisa panggil Pak Hadi? Kalau ketemu dia, bilang saja ada orderan puluhan miliar menunggunya Tekken. Jangan bilang apa-apa lagi. Orderan puluhan miliar semacam itu takkan menarik minatnya. Tapi yang akan menarik minatnya adalah siapa yang berani datang ke depannya dan berani ngomong besar. Benar. Kak Indah memang hebat. Pak Hadi, silakan. Ternyata Bu Indah, pantas saja. Siapa yang berani ngomong besar? Pak Hadi, silakan duduk. Saya sudah lama ingin bertemu Anda, tapi takut mengganggu Anda. Jangan basa-basi. Anda pasti ada urusan. Langsung bilang saja, ada apa? Pak Hadi memang paham saya. Pak Hadi, saya tahu Anda punya sejumlah stok barang yang dibiarkan di gudang. Memang sia-sia kalau dibiarkan. Lebih baik jual ke saya. Bagaimana? Mimpi ya? Lupa kita saingan. Lagian, kalau bukan karena kamu merebut bisnisku, stok barangku mana mungkin dibiarkan berdebu di gudang. Saya tahu dulu saya salah. Merebut bisnis Anda. Sekarang saya mau bantu Anda kan? Lagian saya mana akan biarkan Pak Hadi dirugikan. Kalau gitu, bilang apa keuntungannya? Lihat, apa kamu bisa memikatku? Asalkan Pak Hadi mau menjual stoknya ke saya bisa memberikan 1/3 sumber distributor saya untuk Anda. Ini kan jaringan saya yang saya bangun selama bertahun-tahun. Anda rela? Pak Hadi, saling untung. Karena Bu Indah begitu besar hati. Saya juga bukan orang picik. Stok ini saya jual ke Anda. Harganya bisa saya turunkan lagi. Rizky, sudah beres belum? Rizky, bagaimana urusannya? Aku benar sekali. Kamu memang hebat. Bu Indah, bos baru Anda itu perusahaan akan hancur di tangannya. Putri bos Zara, berani karena masih muda, nggak tahu diri.
Susah kerja dengan bos seperti itu. Kalau nanti Anda resign, harus kabari kami ya. Lagi pula kami semua menganggap kemampuan dan sifat Anda. Jadi kami mau kerjasama dengan perusahaan ini. Pak Lim, sebenarnya saya sudah dari perusahaan. Wah, Bu Indah. Masih ngobrol sama Pak Lim ya? Pak Lim. Bu Indah, saya ada urusan. Sampai jumpa. Pak Lim mau tuh pergi, cuman menyapa kamu. Kalau dibilang kalian berdua nggak ada apa-apa, siapa percaya? Rizky, menurutmu Pak Lim menyulitkan kita apa karena Bu Indah yang membuat masalah? Pak Lim jelas meremehkanmu, makanya nggak menyapa kamu. Kalau hatinya kotor, maka semua terlihat kotor. Lalu kenapa Pak Lim? Bahkan waktu beberapa hari pun nggak mau kasih aku. Kamu belum sadar betapa seriusnya masalah ini. Kalau nggak bisa kirim barang, semua proses akan macet. Yang sia-sia adalah waktu dan uang semua orang. Dan kerugian terbesar adalah reputasi perusahaan. Bukankah sudah kuselesaikan? Keputusan terbaikku adalah memecatmu. Sejak kamu pergi, kinerja perusahaan terus naik. Memecatmu juga menghemat biaya gaji perusahaan. Oh ya, kalau begitu, karyawan tua nggak berguna ini selamat, Zahra Muda. Ingat janjimu. Kamu janji apa sama dia? Nggak apa-apa, Zahra Muda. Bu Indah, mulai hari ini, Anda adalah kepala divisi marketing baru kami. Pak Rizky, soal krisis Pak Lim, kamu selesaikan dengan baik. Performa perusahaan juga terus naik. Kerja bagus. Buktinya aku tidak salah menilai kamu. Aku mana punya kemampuan itu? Ini semua berkat Kak Indah dulu, yang sudah membangun dasar perusahaan. Makanya performanya naik pesat. Soal performa bulan depan masih belum ada jaminan. Raih tender ini, kamu dapat kenaikan gaji. Tender grup kemakmuran? Asal bisa raih tender ini, ayahku akan menganggapku lain. Proyek seberat ini, dia gila ya? Kenapa? Ada masalah? Kalau gitu, ku berikan ke orang lain. Bukan. Saya bisa, Bu Zahra. Tender Group Kemakmuran. Semua perusahaan besar berebut sampai berdarah. Perusahaan kecil seperti kita, mana mungkin ikut? Dia kira aku dewa yang bisa turunkan semua. Semua bisa terwujud. Lihat apa? Dasar sampah! Kak Indah dapat kerjaan. Sekarang cuma dia yang bisa bantu aku. Kak Indah, kamu kerja di perusahaan mana ya? Saputra, jabatan Kepala Divisi Marketing. Kepala Divisi Marketing di Saputra, lebih tinggi dari sebelumnya. Kerja dimanapun, semua sama saja. Kenapa kamu ajak aku? Kak Indah, tentang tender grup kemakmuran, itu kamu yang urus. Project tender grup kemakmuran, apa kamu yang urus? Kenapa? Aku cuma penasaran. Kak Indah, kasih tahu dong. Aku yang urus tender ini. Kalau gitu, Kak Indah, boleh nggak aku ikut belajar dari kakak? Belajar dari aku? Bukannya seharusnya Mbak Rina yang ngajari? Proposalku nggak bagus. Mbak Rina juga ada kerjaan lain. Ikut Indah, aku bisa curi proposalnya. Rizky, kamu gak seharusnya datang. Sejak di acara itu, saat kamu memfitnahku, kita sudah jadi orang asing. Dulu aku bantu kamu juga karena Mbak Rina dan teman-temannya. Kak Indah, waktu itu aku terpaksa, aku mohon. Lihat saja demi Mbak Rina dan Mbak Yuni, tolong aku ya. Lagi pula, kalau aku tetap di perusahaan, aku juga bisa jaga Mbak Rina dan Mbak Yuni yang hamil. Rina dan Yuni sedang hamil. Ditambah lagi ada Putri Zahra. Memang sulit sekali. Baik, aku ajari. Tapi aku takkan bocorin rahasia perusahaan. Makasih Kak Indah. Rina. Kak Indah. Rina, kok kamu kerja di sini? Aku di PHK. Kalau nggak ini, mau apa lagi? Kok bisa? Kapan ini? Pas kamu di PHK, aku dan Yuni langsung di PHK juga. Kak Indah, lalu gimana Mbak Rina dan Mbak Yuni? Mereka baru hamil, apalagi mereka sudah di atas 30. Kalau aku dipecat, mereka pasti juga tak akan bertahan. Baik, aku janji. Aku pasti akan baik pada mereka. Ternyata mereka mainin aku.
Ayo duduk, kamu hamil. Kok bisa kerja berat begini? Kondisi keluargaku nggak sebaik keluarga Kak Indah. Kalau nggak kerja begini mau ngapain? Meskipun hamil, tetap harus cari uang. Lagian, perusahaan mama sekarang yang mau ambil karyawan hamil. Kukira kalian masih di kantor. Kamu nggak tahu kami dipecat? Kalian dipecat? Kenapa nggak bilang aku? Setelah kamu dipecat, kamu langsung menghilang. Kami kira kamu sudah dapat uang kompensasi. Aku nggak menghilang. Baru lahiran, aku jadi merawatnya. Tunggu, kalian kira aku dapat kompensasi? Maksudnya apa? Jangan-jangan kalian dipecat tanpa kompensasi? Aku dan ini muda, bahkan tunjangan melahirkan nggak dapat. Kita ini karyawan lama, juga tulang punggung. Nggak nyangka Pak Zahra tega banget. Tulang punggung apanya? Di mata mereka, kita cuma sekelompok yang gajinya tinggi dan hamil. Sebentar lagi mau ambil cuti melahirkan panjang. Setelah kita pergi, sumber daya kita semua jadi milik mereka. Sumber daya itu harus dijaga. Kalau nggak akan lama. Maaf ya, Rina Muda. Aku nggak tahu kamu dan Yuni Muda dipecat. Aku bahkan masih membantu perusahaan lama. Soal kompensasi yang kamu maksud, aku cuma dapat 88 juta. 88 juta? Cuma segitu? Aku mau berpisah baik-baik, jadi nggak mengadeni mereka. Aku dan Yuni Muda nggak sebesar hatimu. Kami masih mengadili mereka. Rina Muda harus diadili. Tunjangan melahirkan kalian juga harus didapat. Dulu aku nggak tahu soal kamu dan Yuni Muda, tapi sekarang aku tahu. Pasti akan kubela kalian. Kak Indah, makasih banyak udah bantu aku dan Yuni Muda. Kalian sudah 7-8 tahun bersamaku. Aku juga pemimpin kalian. Harusnya aku tanggung jawab. Kak Indah, apa rencanamu? Hanya jika perusahaan kesulitan, mereka baru akan ingat kebaikan karyawan lama. Pak Lim, barangnya sudah saya kirimkan. Masih mau apa lagi? Cuma telat sebentar. Gak perlu segitunya, Kak. Apa? Pak Lim? Mau kerja sama dengan keluarga Hadi? Halo? Halo Pak Lim? Urusan Pak Wira akan segera saya selesaikan. Pak Rizky, Zahra Muda cari Anda. Baik, saya langsung ke sana. Kalau target bulan ini nggak selesai, semua dari kalian, nyah. Zahra Muda, ada perlu apa? Grup Santosa, proposal tendernya, bagaimana persiapannya? Zahra Muda, beri saya sedikit waktu lagi. Entah proposal Indah bagaimana. Tenang, Zahra Muda, saya pasti tak akan mengecewakan Anda. Pak Rizky, jangan sampai kamu mengecewakanku. Kalau tidak, banyak orang yang bisa menggantikanmu. Kak Indah, anakmu imut banget ya. Dia sudah mau tidur. Sayang, sudah larut. Bawa dia istirahat dulu ya. Sayang, jangan kerja terlalu larut. Kak Indah, kalau ada perlu, cari saya saja. Halo, Pak Rinaldi. Kamu berkeringat-keringat. Panas ya? Iya, agak panas Kak Indah. Aku nyalain AC ya. Kak Indah, di seluruh industri rencanamu memang terbaik. Sebenarnya aku iri sama kamu. Sepertinya apapun yang kamu mau selalu berhasil. Sedangkan aku, apapun susah. Awalnya aku juga seperti kamu. Kerjanya kacau, juga kurang telaten. Tapi aku mau kerja keras, mau menunduk untuk memuaskan para distributor. Tapi ada satu hal yang sangat penting. Apa? Harus punya prinsip. Kalau tidak, takkan bertahan lama. Ya, tentu. Kak Indah, aku buatkan kopi ya.
Maaf Kak Indah. Tunggu. Gimana nih besoknya lelangnya? Maaf Kak Indah, aku yang ceroboh. Gak apa-apa. Aku cari cara lagi. Cuma semalam. Walau kau mati-matian, takkan bisa buat rencana baru. Gak apa-apa Rizky. Pulang dulu ya. Kak Indah. Keluar semua. Sudah keluar. Rizky Pratama ini. Kita bertiga, padahal dulu baik banget sama dia. Segalanya diajari dari nol. Gak nyangka ternyata dia seperti ular yang balas dendam. Sudah, ibu hamil jangan marah. Kak Indah, waktunya mendesak. Ayo kita buru-buru. Kak Indah loh. Kita bertiga bersama kerjain satu proposal itu kan sudah lama sekali. Rasanya begadang begini bikin aku teringat masa muda. Tegangnya. Ayo. Para sahabat lamaku. Bagaimana persiapannya? Tenang Bu Zara, sudah aman. Pak Rizky, kamu memang asisten terbaikku. Memang hebat Indah. Proposalnya tak tertandingi. Tohoma, Bu Zara. Tak kusangka Pak Ardiansyah kenal saya. Terima kasih ya. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu memecat Indah, mana mungkin aku bisa dapat orang sehebat ini? Tentu saja. Pak Rizky, dia berterima kasih untuk apa? Kok mereka bertiga bisa di sini? Indah, kok kamu di sini? Ini tender, tentu saja untuk ikut tender. Kalian sudah dapat kerjaan. Kalian bertiga sudah tua, lagian hamil dan punya anak. Perusahaan mana yang buta yang mau merekrut kalian bertiga? Zahra muda, hamil, dan punya anak, itu bukan salah kami. Iya, apa karena sudah tua harusnya ditolak? Aku akui, kami sudah lama. Biaya gaji kami memang lebih tinggi. Tapi keuntungan yang kami berikan jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk kami. Kalau bukan karena sumber daya perusahaan, apa kalian bisa sehebat ini? Ternyata di mata Zahra muda, siapapun tak berguna. Perusahaan tetap berjalan tanpa siapapun. Tapi sumber daya perusahaan itu kan hasil kerja ratusan karyawan yang menumpuknya. Kalau tak ada platform perusahaan, kalian menumpuknya dari mana? Dasar orang-orang sok tahu. Kamu! Sudah Zahra, kamu tak bisa hanya dengan mulut mengubah pemikiran orang. Kecuali dia jatuh terguling, baru dia sadar akan kesalahannya. Zahra muda, masih ada waktu. Bu Indah. Pak Lim? Lama tak jumpa. Pak Lim, kan ku bilang, tender sebesar ini, pasti Bu Indah hadir kan? Memang harus ikut meramaikan. Pak Lim, Pak Wira, silakan duduk. Baik, silakan. Distributorku semua akrab dengan dia. Kalau bilang mereka tak ada apa-apa, siapa percaya? Iya, Zahra muda. Abaikan saja orang seperti Indah. Bu Indah, ku dengar baru saja melahirkan. Selamat ya. Makasih. Dia kan sudah kubuang, kok masih dipanggil Bu Indah? Ngapain? Zahra muda, pengadaan ini mau mulai. Kita urus yang penting dulu. Dasar sulit. Padahal Pak Lim sekarang sudah tidak puas dengan perusahaan kita. Aku hanya memanfaatkan hubungan Indah untuk memujuknya. Kalau sampai Pak Lim dan yang lain tahu Indah sudah resign, pasti mereka takkan kerjasama lagi. Nanti gimana dong? Pak Rizky, katamu kita pasti menang hari ini, iya kan? Tenang, Zahra muda. Pasti aman. Rencana Indah gak pernah gagal. Indah, pemenang hari ini hanya akan aku. Zahra muda yakin sekali ya. Kelihatannya budaya sombong luar negeri sudah merasukimu. Kamu. Semuanya, tunggu. Hasilnya akan segera diumumkan. Semuanya, perusahaan pemenang dari keluarga Zahra. Perusahaan kecil Sentosa, kok bisa menang dari grup kemakmuran? Pak Rizky, kamu memang hebat. Kan ku bilang ya, pemenangnya hari ini aku. Selamat Zahra muda, ku buat kau terbang tinggi, lalu ku buat kau jatuh sengsara. Mohon tunggu. Ada proposal yang diduga plagiat. Sama dengan yang ada di internet. Sama persis. Bahkan semua datanya juga sama persis. Plagiat? Perusahaan mana?
PT Sentosa Abadi, keluarga Zara. Aku nggak plagiat. Ada apa ini? Kamu menjebakku. Semuanya, untuk perusahaan yang tidak jujur, Grup Kemakmuran akan menolak kerjasama selamanya. Juga akan dicabut kemenangan keluarga Zahra. Sedangkan Grup Saputra sebagai cadangan akan menjadi mitra baru kami. Saputra? Nah mungkin dia semalaman bisa membuat ulang proposal baru. Mereka kerjakan bersama. Mereka bersekongkol untuk menjebakku. Apa? Belum dikirim lagi? Zara muda! Baru, kenapa nggak bisa dikirim lagi? Perusahaan kalian sebenarnya lagi ngapain sih? Selalu salah sepele begini. Mau kerjasama atau tidak? Ada apa lagi nih? Aku telepon dulu. Cepat! Mohon tunggu sebentar. Zahra muda, kemarin pabrik mati lampu. Produksi tertunda. Kenapa? Kamu selalu membuat masalah. Bu Indah, kamu harus beri aku penjelasan. Pak Lim, saya tak bisa beri penjelasan. Karena saya sudah dipecat sebulan lalu. Apa? Kamu dipecat? Ya, maaf Pak Lim. Belum sempat saya bilang. Kalau kamu bilang dari awal sudah resign, aku tak akan buang-buang waktu dengan perusahaan payah ini. Bu Indah, nggak mungkin. Kok mereka bisa memecatmu? Zara muda merasa saya tidak kompeten. Gajinya tinggi, buang-buang uang perusahaan. Hah? Apa? Kamu nggak kompeten? Itu lelucon besar. Karena kalian memecah Bu Indah. Masalah ini harus diselesaikan, Bu Indah. Kalau tidak, bayar saja denda. Lagian, kalian yang melanggar kontrak duluan. Di perusahaan kami banyak orang hebat, nggak harus Indah. Kamu pikir, aku kerjasama dengan perusahaanmu karena aku suka perusahaan payah ini. Pak Lim sangat memuji Indah. Jangan-jangan kalian berdua memang ada rahasia yang tak bisa diungkap. Omong kosong, berani bicara ngawur lagi, kupotong mulutmu. Tanya saja para distributor ini, siapa yang tak tahu hebatnya Bu Indah? Asal proyek di tangan Bu Indah, takkan gagal. Iya, Bu Indah bekerja. Kami para distributor jadi tenang. Indah, kau memang hebat. Bisa membuat para distributor ini terpengaruh. Apa salahku memecat satu karyawan lama? Kenapa semua membelanya? Dasar bocah. Putuskan sendiri. Pak Lim, Anda mengancamku. Zahra muda, tenang. Jangan emosi. Kalau sampai Bapak Zahra tahu kamu menyinggung para distributor, pasti dia marah besar. Masalah utama sekarang harus diselesaikan. Pak Lim, ada apa? Kita bisa bicara baik-baik kan? Bukan cuma Pak Lin, kami juga berpikir begitu. Kalian mau aku mengembalikan Indah? Masih tanya? Nggak ngerti ya? Indah, karena Pak Lim dan yang lain sangat mengagumimu, kamu kembali saja ke perusahaan. Berdasarkan performa kamu dulu, kamu akan masuk masa percobaan 3 bulan. Gajimu 80%. Malah dikurangi gajinya. Mau orang kembali, malah sok sombong. Lucu sekali. Bu Indah, aku tulus mengundangmu kembali. Aku tolak. Kenapa kamu menolak? Memangnya kamu bisa dapat kerjaan lebih bagus dari ini? Siapa bilang dia nggak bisa dapat kerja? Asal Ibu Indah mau, dia bisa langsung mulai kerja di grup Saputra kami. Jabatan Kepala Divisi Marketing akan selalu kusiapkan untuk. Pak Ardiansyah, saya mau minta tolong satu hal lagi. Katakan saja, Bu Indah. Sementara, saya tidak mau orang lain tahu kalau saya sudah bergabung dengan grup Saputra. Saya masih ada urusan. Perusahaan sebelumnya tak adil padaku. Jangan salahkan saya tak adil. Kamu mau balas mereka gimana? Nanti saya akan undang Pak Lim dan yang lain untuk berakting denganku. Perlu saya. Tentu, orang sehebat Pak Ardiansyah pasti diperlukan. Ternyata grup Saputra, Pak Ardiansyah, itu perusahaan terbaik di negeri. Kok bisa? Kok grup Saputra mau dia? Ini jauh lebih baik dari kepala marketing perusahaan kecil. Nilainya jauh lebih tinggi. Pak Ardiansyah, mata yang tajam. Bu Indah kemana? Kita para distributor ikut ke sana. Kalian! Zahra muda, gimana nih? Kalau ayahmu tahu kalau para distributor ikut Indah pergi, dia pasti marah besar. Lagi pula, kita baru gagal tender dan kena tuduhan plagiat.
distributor ini pergi lagi, perusahaan kita takkan bisa bangkit lagi. Dasar tidak berguna. Indah, kamu juga karyawan lama. Kerja di sini bersama ayahku sudah 10 tahun. Perusahaan ini juga rumah keduamu kan? Apa kamu bersedia kembali ke perusahaan demi ayahku? Kalau butuh orang, perusahaan jadi rumah. Kalau nggak butuh, langsung ditendang. Kamu mau kembali ke perusahaan? Zahra muda, lihat saja. Ternyata bisa bicara baik. Dasar tidak tahu diuntung. Tunggu aku tenangkan para distributor ini. Akan kubalas kau. Tapi Indah memang hebat. Bisa membuat begitu banyak orang membelanya. Sudah keputusannya. Boleh juga. Kamu setuju? Aku sudah berjuang 10 tahun. Aku masih sayang perusahaan ini. Bu Indah, saya harap Anda mempertimbangkan saran saya. Terima kasih atas apresiasi Anda. Tapi soal perusahaan lama saya tidak bisa tinggal diam. Pak Lim, lihat. Dia masih mau kembali. Kamu pernah melemparku. Berlutut padaku. Aku kembali. Kalau tidak, batal. Indah, jangan keterlaluan. Berlutut atau tidak? Lihat aku apa? Kami hanya ikut Bu Indah. Kalau Zara muda tak mau berlutut, aku tak akan memaksa. Jangan merasa dirimu begitu penting. Aku tak percaya. Tanpa kamu, aku tak bisa menyelesaikannya. Zahra muda, kamu akan kembali memohon padaku. Lihat perusahaan ini jadi apa? Reputasinya hancur. Ayah, bukan salahku. Semua salah Indah. Iya Pak Zainal, Indah yang menjebak saya. Kalau kamu tidak main licik, apa dia bisa menjebakmu? Ayah, aku curiga. Para distributor pasti punya hubungan sama samar dengan Indah. Kalau tidak, kenapa mereka semua membela Indah? Aku tak percaya perusahaan ini tanpa dia tak bisa berjalan. Pak Zainal, semua distributor mau batal kontrak. Apa? Ini kontrak pembatalan dari mereka. Cuma Indah Prameswari. Kok bisa sampai begini? Itu dia. Zahra, dia sudah 10 tahun bersamaku. Aku paling tahu kemampuannya. Perusahaan bisa seperti ini, semua berkat dia. Lalu, Papa, kenapa setuju aku memecatnya? Kamu juga benar. Dia sudah tua, biayanya tinggi, dan butuh tenaga muda. Aku kira kalau memecatnya, sisa-sisanya masih ada. Perusahaan bisa berjalan normal. Ternyata aku salah. Aku memotong urat nadi perusahaan. Aku nggak percaya. Perusahaan ini tanpa dia, masa bisa bangkrut? Ayo. Rina, Yuni, makasih udah bantu aku. Kak Indah, ngapain sungkan-sungkan? Dulu aku salah sangka kalau kakak sekongsi dengan Pak Zahra. Tapi kakak nggak marah. Malah kakak kenalkan aku dan Yuni ke Pak Ardiansyah. Kak Indah, makasih banyak. Iya Kak Indah, seumur hidup kami hanya akan ikut kakak. Itu karena kalian mampu. Kalau tidak, aku tak bisa memasukkan kalian ke grup Saputra. Kak Indah, menurut kakak, Putri Zahra akan kembali memohon kakak? Pasti. Tinggal obat terakhir. Obat apa? Ini prestasi Indah Prameswari untuk perusahaan selama ini. Ya, Bu Indah itu sangat kompeten. Kenapa nggak bilang dari dulu? Zahra muda juga nggak tanya. Kalau gitu, kenapa nggak cari sendiri? Kukira Zahra muda sudah lihat. Aku baru pulang, mana ada waktu untuk lihat detail kalian. Aku cuma lihat umurnya tua, baru lahiran. Makanya aku minta ayahku untuk memecatnya. Memecatnya adalah jantung perusahaan. Zahra muda, jangan salahkan diri. Karena Bapak Zahra yang setuju, bukan salahmu sepenuhnya. Aku baru pulang, malah bikin masalah besar untuk ayahku. Zahra muda, masalah utamanya sekarang adalah menyelesaikan krisis perusahaan. Waduh. Oh ya, nanti silakan surat resign ke HRD. Zahra muda, pergi. Zahra muda, aku baru tahu. Biasanya Bu Indah juga menyerahkan akuntansinya ke bawahan. Makanya dari laporan, prestasinya beberapa tahun ini terus menurun. Ternyata begitu. Kalau bukan karena total prestasinya beberapa tahun ini terus menurun, ayahku juga takkan setuju aku memecatnya dan ganti. Cepat hubungi semua distributor. Zahra muda, lihat trending topik di Weibo.
Muda, lihat trending topik. Kok bisa seheboh ini? Barina yang kasih tahu media soal ini. Hal ini pasti perintah Indah Prameswari. Zara Muda, sekarang gimana? Lagi pula distributor sudah tegas, hanya mau Bu Indah. Kalau Bu Indah nggak balik, perusahaan kita pasti bangkrut. Indah Prameswari memaksa aku berlutut padanya. Sarah, ikut ayah ke rumah Bu Indah. Bu Indah. Indah, setelah kamu melahirkan, ayah belum sempat menjengukmu. Ayah sengaja bawa Zahra menjengukmu. Ini hadiah untuk anakmu. Pak Zahra, hadiah sebesar ini, anakku tak sanggup terima. Indah, kamu tahu, ayah kesini bukan untuk ini. Aduh, kalian juga di sini. Pak Zahra, ada perlu apa? Hei! Bu Indah, mohon maafkan kelalaian saya. Zahra Muda, hadiah sebesar ini aku tak sanggup terima. Bu Indah, aku sungguh tak sengaja memecat Anda. Tentu saja aku tahu kamu tak sengaja. Lagi pula, tak ada yang lebih ingin perusahaan ini maju selain kamu. Tapi kamu meremehkan karyawan lama, meremehkan kami para ibu hamil. Demi menghemat biaya perusahaan, kamu tega memecat orang yang menurutmu tak kompeten, diganti dengan orang baru, lalu bagaimana? Bu Indah, Rizky Pratama yang menggantikan Anda. Sudah saya pecat. Zara Muda, pecat orangnya cepat sekali ya. Memanfaatkan lalu membuang, itu keahliannya. Bu Rina, aku minta maaf. Bu Yuni, aku juga minta maaf. Bu Indah, saya mohon, tolong selamatkan perusahaan. Perusahaan ini sungguh takkan bisa tanpa Anda. Indah, Zara masih muda. Dia belum matang, pikirannya tidak matang. Tolong beri dia kesempatan lagi. Aku yakin setelah pelajaran ini, dia pasti akan bertobat. Baik. Tapi aku punya syarat. Katakan. Uang tunjangan kehamilan kami tukar jadi uang tunai. Baiklah. Juga, aku bisa membujuk distributor untuk terus kerjasama. Tapi hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan, kalau kalian tak bisa mempertahankan mereka, itu urusan kalian, bukan urusanku. Kamu tak kembali ke perusahaan? Kami sudah setuju bergabung dengan Grup Saputra. Grup Saputra jauh lebih hebat dari perusahaan kalian. Kalian mainan aku? Baiklah. Pak Zara, ini kerjasama terakhir kita. Jangan bertemu lagi.